Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anton Arianto. Nah, pada video kali ini saya akan membahas burung lovebird. Namun jangan lupa sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, share, dan yang paling penting jangan lupa di subscribe ya teman-teman di channel Anton Arianto. Nah, pada video kali ini mungkin saya akan membahas tentang ternak lovebird ya teman-teman. Nah, dimana ternak lovebird itu sendiri yaitu dibagi menjadi dua bagian ya kalau menurut saya teman-teman. Nah, ada yang menggunakan sistem koloni ataupun berkelompok, dan juga ada yang menggunakan sistem kandang soliter ataupun kandang baterai seperti di tempat saya ini. Nah, masing-masing memang mempunyai tentunya kelebihan dan kekurangannya sendiri ya teman-teman. Saya mungkin akan membahas sedikit ya teman-teman tentang ternak lovebird ini sendiri yang dibagi menjadi dua bagian. Karena menurut saya teman-teman ini tidak kalah pentingnya juga ya teman-teman untuk menentukan kita dalam hal untuk belajar ternak lovebird. Di sini saya memilih menggunakan kandang soliter pun kandang baterai ya teman-teman, biasa para peternak menyebutnya. Nah, kenapa saya menggunakan kandang sistem soliter ini? Kalau menurut saya teman-teman, mungkin ini saran juga dari saya. Ketika kita akan memulai beternak lovebird, mungkin kita juga harus tentukan dulu ya teman-teman, apakah kita akan menggunakan sistem soliter kandangnya ataupun menggunakan koloni. Nah, saya di sini menggunakan sistem soliter. Nah, kebetulan waktu itu juga ketika saya akan membuat kandang, nah kebetulan ini adalah kawat ram yang ini adalah sisa kandang ya teman-teman, jadi saya manfaatkan sendiri. Nah, jadi saya kenapa tidak memilih kandang koloni, karena waktu itu saya memang belum ada uangnya ya teman-teman untuk membeli kawat ramnya yang ukurannya banyak ataupun lebar. Karena untuk menggunakan kandang koloni itu sendiri kita memang harus menyiapkan yaitu kawat ram yang ya kurang lebih 1 roll ya teman-teman. Dan itu juga ditentukan juga ya teman-teman untuk lokasinya. Nah, adapun saya di sini memilih kandang soliter. Kalau menurut saya ya saya memang lebih enak ya teman-teman, lebih enak menggunakan kandang sistem soliter seperti ini, karena saya lebih bisa satu yaitu mungkin mengontrol lovebird saya setiap hari ya teman-teman. Juga saya juga bisa untuk mempelajarinya apa saja hal-hal yang perlu saya pelajari ya teman-teman ketika saya beternak lovebird secara soliter seperti ini. Nah, memang mungkin ada beberapa hal. Nah, untuk kekurangan dan kelebihannya sendiri mungkin saya sedikit berbagi ya teman-teman. Nah, untuk kelebihannya sendiri menggunakan kandang soliter seperti ini, yaitu mungkin ketika ada bahaya ya teman-teman, yaitu ada bahaya burung kita yang memang kurang sehat ataupun ada sesuatu yang memang mungkin ada penyakit yang perlu ditindak. Jadi ketika kita menggunakan sistem soliter seperti ini, kita bisa langsung ambil tindakan ya teman-teman, yaitu untuk mengobatinya langsung. Nah, untuk menggunakan sistem koloni, yaitu kekurangannya ketika memang ada indukan kita ada yang kurang sehat ataupun yang kurang baik, itu biasanya akan berdampak kepada yang lain ya teman-teman. Oleh karena itu saya di sini lebih memilih menggunakan sistem soliter. Kekurangannya sendiri ketika saya beternak lovebird menggunakan soliter ini, yaitu mungkin saya harus menyediakan waktu saya sendiri ya teman-teman, dimana waktu yang digunakannya itu ya untuk pengecekan seperti sekarang ini. Ketika saya seperti ini melihat sambil mengecek apakah ada yang kurang pakannya ataupun
kebersihannya, dan juga kita harus menggantinya setiap hari ya teman-teman untuk airnya sendiri. Nah, sedangkan untuk di koloni memang itu kita tidak membutuhkan waktu yang banyak. Nah, ketika kita sudah memberikan pakannya saja untuk berjangka yang mungkin untuk beberapa hari, itu sudah bisa ya teman-teman. Nah, itulah di kelebihannya di kandang koloni dan kekurangannya di kandang soliter ya teman-teman. Yang selanjutnya ya teman-teman, ketika kita ternak lovebird menggunakan sistem soliter seperti ini, dalam hal penjodohan itu memang agak sulit ya teman-teman, agak memakan waktu, karena kita juga harus memilih burung kita untuk dijodohkan ya teman-teman. Nah, sedangkan kelebihan di kandang koloni itu ketika kita melakukan penjodohan tidak harus menyita waktu kita. Kita tinggal membelikan burung, tinggal kita beli si jantan dan betina saja ya teman-teman. Nanti dia akan mencarikan pasangannya sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu mungkin kelebihan di kandang soliter ya teman-teman, ketika kita ternak lovebird. Kalau di kandang soliter kan kita menggunakan satu kandang satu pasangan ya teman-teman. Jadi tidak, si burung lovebird sendiri tidak akan bergonta-ganti pasangan. Nah, sedangkan untuk kekurangannya ketika kita ternak di kandang koloni yaitu si burung lovebird bisa saja bergonta-ganti pasangan. Nah, bahkan mungkin memang pada saat ada si indukan sedang bertelur dapat terganggu ya teman-teman. Biasanya bisa akan terganggu dan tidak mau mengeraminya lagi ya teman-teman ketika si indukannya itu bergonta-ganti pasangan. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan ataupun saya bagikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Nah, itu menurut berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman. Jadi ketika kita akan beternak lovebird, memang kita juga harus menentukan ya teman, apakah kita akan menggunakan sistem soliter ataupun menggunakan sistem koloni. Nah, mungkin itu saja beberapa hal kelebihan dan kekurangannya. Nah, lalu selanjutnya pilihan memang ada di peternak ya teman-teman. Kalau menurut saya, saran saya tinggal menurut teman-teman yang paling enak aja ya teman-teman. Karena di sini saya menggunakan sistem soliter ini ya, menurut saya memang lebih enak seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya pilihan memang ada pada teman-teman sendiri. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman.